Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Kita teruskan dulu tadi tentang syarat-syarat. Kalau tadi kita sudah dapat kepastian bahwa Allah akan menjawab semua doa-doa. Apakah masih perlu syarat kalau Allah sudah menjawab? Iya, tidak usah kita berkata syarat ya kalau tidak mau berkata syarat. Yang penting berdoa. Kalau begitu fahami bagaimana caranya berdoa. Cara berdoa itu akan mempengaruhi pemakbulan doa dari Allah. Sangat-sangat mempengaruhi. Rasul pernah bersabda, ada seorang yang mengangkat tangannya. Keadaannya sudah begitu memprihatinkan. Yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Tapi bagaimana Allah mengabulkan doanya? Kalau pakaiannya haram, makanannya haram. Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Fa'anna yustajabu lahu. Satu. Doa menunjukkan bahwa Anda butuh. Kalau Anda butuh, Anda harus menyesuaikan, menampakkan kebutuhan kepadanya, menampakkan bahwa Dia yang Maha Kuasa, yang harus ditaati segala perintahnya. Satu nih. Mau namakan itu syarat. Nah, kemudian ada adabnya doa. Ada kunci-kunci pembuka dari anugerah Allah. Itu sebabnya lantas ada adab. Mulailah dengan alhamdulillah. Susulah dengan salawat pada Nabi. Mohonlah untuk diri dan orang lain. Mohonlah kemaslahatan dunia dan akhirat. Tutuplah doa dengan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ini semuanya? Kita lihat. Alhamdulillah yang pertama untuk menunjukkan bahwa selama ini sebenarnya sudah banyak yang dianugerahkan Allah, baik diminta maupun tidak diminta. Saya terima kasih ya Allah, kamu beri saya kesehatan. Terima kasih ya Allah, saya ini berdoa sehingga terlepas unek-unek saya. Terima kasih ya Allah, kamu sudah beri saya ini dan itu. Oke. Setelah itu, tunjukkanlah terima kasih Anda kepada orang yang paling dicintai Allah dengan memohonkan kepadanya untuk orang yang paling dicintainya itu aneka rahmat Allah. Itulah dia selawat. Jadi jangan berdoa, ini adabnya, jangan berdoa terus berkata, oh saya belum pernah dapat ya Allah. Tidak. Alhamdulillah saya sudah dapat. Ya Allah saya juga sebelum saya, orang paling berjasa pada saya mohonkan engkau berikan. Ya kan? Itu selawat. Baru mohon untuk diri. Diakhiri dengan alhamdulillah. Seakan-akan berkata begini, ya Allah kalau engkau tidak kabulkan ini, atau apapun yang terjadi, saya tetap memujimu dan mengagungkanmu. Itu adabnya doa. Pak Kures, kalau tadi Allah menjawab setiap doa kita, ada disebut-sebut bahwa ini termasuk diantaranya karena Allah begitu dekat dengan kita. Betul. Kedekatan ini apa? Pasti kedekatan yang psikologis sifatnya. Betul. Jadi kalau kedekatan psikologis, mana yang paling penting? Apakah kata-kata kita atau jiwa kita? Jiwa kita, bukan kata-kata kita. Karena sekian banyak orang yang kata-katanya sedemikian indah kepada Tuhan, tapi hatinya jauh. Tetapi kalau hati dekat, maka amal perbuatan akan diupayakan untuk selalu mendekatkan kepada. Jadi yang penting hati. Karena memang ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku itu dekat. Dekatnya itu bukan dekat jasmani. Jelas tidak. Psikologis ya. Tetapi dia dekat dengan pengetahuannya. Dia tahu Anda. Karena itu Anda tidak perlu teriak kalau berdoa. Ya kan? Ada syarat nggak kedekatan itu? Kedekatan. Oh iya. Syaratnya. Oke. Contoh sederhana. Semakin senang saya pada seseorang, semakin berusaha saya mendekat kepadanya. Semakin tidak senang, semakin jauh. Ini Mohsin dekat tidak sama Wisnu?
agak jauh. Wah, dianggap agak jauh. Oh, saya merasa dekat loh sama dia. Ya, Ibu ini tahu keadaan kita. Ya kan? Jadi, ya, yang saya maksud apa? Bisa saja jarak jauh, tapi hati dekat. hati dekat, jauh di mata, Dekat dekat di di hati. hati. Ya kan? Ya. Begitu Allah tahu. Dan karena dia sangat dekat, maka seketika dia bisa bantu Anda. Saya kalau dua-dua ini sahabat saya lantas butuh yang paling dulu berpotensi membantu saya adalah yang paling dekat. Ya kan? Allah menyatakan, aku dekat, tidak usah ragu. Itu. Di pengajian orang bertanya juga tuh Pak Quraisy, kan ayat itu tadi itu ada kayak ada lanjutannya, ada falyastajibu li Wal yu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Bagus. Maka hendaklah mereka itu yang berdoa ini memperkenankan aku. Memperkenankan aku apa maknanya? Bahwa hendaklah mereka itu memperkenankan panggilanku, tuntunanku, lakukan apa yang ku minta dari kamu. So, sebenarnya kita lihat. Doa itu permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi. Permintaan bantuan. Ya kan? Ada lagi perintah. Perintah itu permintaan atau bukan? Perintah itu permintaan juga, tapi permintaan dari yang tinggi ke yang rendah. Ambilkan saya air, perintah. Ya. Saya lebih tinggi ini, tetapi intinya dua-duanya permintaan. Ya. Okay. Nah, jadi falyastajibu li. Ada satu syarat lagi, wal yu'minu bi. Hendaklah dia percaya kepadaku. Apa maknanya percaya? Percaya bahwa aku mampu untuk memenuhi. Karena itu salah satu adab doa, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin bahwa pasti akan ini. Nah, karena itu juga dalam konteks ini saya ingin cepat-cepat berkata bahwa kalau berdoa pada Allah merengeklah. Jangan berkata, ya Allah jika engkau berkenan beri saya ini. Itu namanya tidak merengek. Ya kan? Kalau engkau berkenan, itu salah tuh banyak di undangan kah di apa. Salah. Ya Allah beri saya ini. Tunjukkan bahwa Anda memang butuh. Kalau saya berkata, kalau berkenan tolong berikan saya ini, ya itu kepada, artinya kan setengah-setengah tuh. Ya kan? Basa-basinya ada. Kayak butuh nggak butuh gitu ya? Kayak butuh nggak butuh. Saya kira demikian makna-makna qarib ya, dekat. Ya. Tentang wal yu'minu bi tadi Pak Quraisy. Kalau seandainya kita berdoa, banyak juga di antara kita yang tidak sabar. Kita dalam hati mempertanyakan satu. Lalu kedua bahkan ada yang mencari-cari yang lain.